Selamat datang lagi di Mohak Official bersama saya Rino Desprado Mohak. Veda Ega pertama menempati posisi ke-24 dalam free practice atau FP1 Moto3 Spanyol di sirkuit Jerez, Jumat 24 April siang waktu Indonesia Barat. Veda Ega pertama mencatatkan waktu 1 menit 46,808 detik. Catatan waktu tersebut terpaut 2,483 detik dari Maximo Coeles yang menjadi pembalap tercepat dalam sesi FP1 ini, yang memperoleh catatan waktu dengan 1 menit 44,833 detik. Di bawah pembalap Spanyol tersebut terdapat Matteo Bertele dan Marco Morelli. Selain itu, pembalap tuan rumah lainnya seperti Joel Esteban, Alvaro Carpe, dan David Almanza mengisi posisi 6 besar. Di FP1 Moto3 Spanyol, Veda Ega pertama hanya lebih baik dari dua pembalap lain, yaitu Nicola Carraro dan rekan satu timnya di Honda Tim Asia, Zen Mitani. Dibandingkan dengan hasil free practice dengan balapan-balapan sebelumnya, hasil FP1 Veda Ega pertama di Spanyol terbilang tidak menggembirakan. Dan untuk FP2 Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez, Veda Ega pertama finish di posisi ke-16, sedangkan Maximo Coeles berhasil menjadi yang tercepat. Di awal sesi praktis, catatan waktu terbaik diukir oleh Adrian Fernandez sebelum dilambaui oleh Maximo Coeles dengan torehan waktu 1 menit 44,330 detik. Sementara itu, Veda Ega pertama sempat menduduki posisi ke-6. Maximo Coeles tidak tergoyahkan hingga sesi praktis berlangsung setengah jalan. Sementara itu, Veda Ega pertama terlihat kesulitan untuk memperbaiki catatan waktunya hingga melorot ke posisi ke-11. Persaingan memanas di 5 menit terakhir. Valentin Perone sempat mengambil alih waktu tercepat sebelum dilampaui David Munoz dengan catatan waktu terbaik 1 menit 44,119 detik. Namun Maximo Coeles tancap gas dan berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 44,07 detik. Munoz dan Perone pun harus puas turun di posisi kedua dan ketiga. Sementara Matteo Bertele dan David Almanza melengkapi posisi 5 besar dan Veda Ega pertama melorot ke posisi ke-16. Setidaknya dalam FP2, Veda Ega pertama mampu memperbaiki posisinya setelah sebelumnya hanya finish di posisi ke-24 di FP1. Sedangkan puncak klasemen Moto3 masih dikuasai oleh Maximo Coeles dengan torehan 65 poin, unggul 23 angka dari Alvaro Carpe yang berada di peringkat kedua. Performa menjanjikan disuguhkan oleh pembalap Malaysia Hakim Danis. Danis mampu menembus posisi ke-7 sampai sesi FP1 menyisakan sekitar 8 menit lewat torehan waktu terbaik 1 menit 46,391 detik. Veda Ega pertama, posisi 24 di hasil FP1 Moto3 Jerez 2026. Apakah ini tanda bahaya? Pertanyaan tersebut langsung ramai diperbincangkan saat bendera kotak-kotak FP1 Moto3 Spanyol berkibar. Veda Ega pertama mengakhiri sesi latihan bebas pertama di posisi ke-24, jauh dari zona 10 besar yang menjadi tiket otomatis langsung lolos ke Q2. Gap sebesar 1,975 detik dari waktu terbaik Maximo Coeles terasa cukup mengkhawatirkan di atas kertas. Namun sebelum menyimpulkan lebih jauh, ada beberapa fakta penting yang wajib diketahui tentang pola performa Veda Ega pertama di setiap seri Moto3 musim ini.
Selama 35 menit FP1 berlangsung, Veda Ega pertama memang terlihat aktif dan beberapa kali disorot kamera produksi MotoGP yang menjadi pertanda dia cukup agresif dalam menjajal setiap sudut tikungan Jerez. Namun ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat. Yang pertama, Veda belum menemukan grip yang ideal. Karakteristik tikungan Jerez yang lambat dan teknis menuntut penyesuaian setup khusus yang biasanya baru terasa optimal di sisi kedua ke atas. Yang kedua, ban belum dieksploitasi secara maksimal. FP1 adalah sesi eksplorasi, bukan time attack. Mayoritas pembalap termasuk Veda Ega pertama belum memasang ban soft baru untuk push lap. Di tengah sesi, Veda Ega pertama sempat naik ke posisi ke-17 dengan gap 1,343 detik dari Máximo Quiles. Namun di beberapa menit terakhir para pesaingnya terus memperbaiki waktu. Sementara itu Veda Ega pertama terlihat tidak berhasil menyamakan langkah sehingga membuatnya tergesa mundur ke posisi 24 di sesi terakhir. Jerez bukan sirkuit langsung yang bisa dikuasai begitu saja. Trek ini dikenal sebagai salah satu lintasan paling teknis dan melelahkan fisik di kalender MotoGP dengan 13 tikungan yang menuntut breakpoint sangat presisi dan kecepatan sudut tikungan yang sangat berbeda dari sirkuit manapun. Bahkan Alvaro Carpes, salah satu pembalap tercepat di Moto3 musim ini, sebelumnya sudah memperingatkan bahwa Jerez bisa membuat semua pembalap habis-habisan secara fisik, termasuk Veda Ega pertama. Konteks ini sangatlah penting. Veda Ega pertama memang sudah berlatih keras di sirkuit Aspar dan Alcaraz sebelum ke Jerez. Namun setup motor di lintasan nyata Jerez tetap butuh proses fine tuning yang tidak bisa dipercepat. Dan berdasarkan analisis posisi P24 Veda Ega pertama di FP1 belum bisa disebut sebagai tanda bahaya. Ini adalah pola yang sudah dikenal dan 2 dari 3 kali pola ini muncul musim ini. Veda Ega pertama berhasil tampil impresif di race. Namun satu hal yang pasti, Veda Ega pertama tidak datang ke Jerez untuk sekedar finish di posisi ke-24. Sementara itu di kelas Moto2, Mario Suryo Aji tampil cukup impresif, memulai sesi di posisi ke-20 dengan waktu 1 menit 42,339 detik. Pembalap dengan nomor start 64 ini terus merangkak naik. Mario Aji sempat menembus posisi ke-12, bahkan naik ke posisi 9 dengan waktu 1 menit 40,758 detik. Performa apiknya berlanjut hingga ia bisa menduduki posisi ke-5 dengan torehan waktu 1 menit 40,235 detik. Namun di menit-menit akhir, beberapa pembalap berhasil mencatatkan waktu yang lebih tajam. Mario pun menutup FP1 di posisi ke-16 dengan catatan waktu terbaiknya berselisih 0,70 detik dari Barry Baltus yang memimpin sesi dengan 1 menit 39,525 detik. Pada hasil ini terlihat 2 pembalap Indonesia masih fokus pada adaptasi dan pengumpulan data, dan menarik untuk ditunggu bagaimana peningkatan Veda Ega pertama serta Mario Aji selanjutnya. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serinurus Prado Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.